Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasan dari skill 1 sampai skill ke-8. Nah, bagi kalian yang ingin mengerjakan soal TOEFL, maka alangkah lebih baiknya bagi kalian untuk terus sering-sering belajar mengerjakan soal-soal TOEFL, sehingga nantinya saat kalian tes TOEFL, maka kalian akan menjadi lebih terbiasa dalam mengerjakan soal dalam tes-tes tersebut, sehingga nantinya kalian akan lebih mudah mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sebelum kalian lanjut melihat video ini, alangkah baiknya kalian mengerjakan soal yang ada di link di deskripsi di bawah ya. Dengan mengerjakan soal tersebut, maka kalian akan tahu sejauh mana sih kemampuan kalian saat ini dan apakah kemampuan kalian itu perlu ditingkatkan atau tidak. Nah, oke. Setelah kalian mengerjakan soal-soal tersebut, maka kalian bisa kemudian melihat pembahasan dari soal-soal tersebut dalam video ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini. Stay tune. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada ngerjain soal yang ada di link deskripsi kan? Gimana hasilnya? Saya harap nggak banyak yang salah ya. Oke, kita langsung mulai saja pembahasan mengenai soal-soal tersebut. Untuk nomor 1, terdapat kalimat the three basic chords in bla bla bla, tonic, the dominant, and the subdominant. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat subjek, di mana subjeknya ini merupakan subjek yang jamak, yaitu the three basic chords. Kenapa ini merupakan subjek jamak? Karena ada keakhiran kata s di dalam subjek ini. Jadi ini termasuk subjek yang jamak. Kemudian kita bisa lihat ada kata in, yang ini merupakan kata depan. Nah, kalau kata depan, setelah kata depan tersebut harus diiringi dengan objek dari kata depan tersebut. Dalam kalimat ini belum ada objek dari kata depan tersebut ya. Kemudian kita bisa lihat ternyata dalam kalimat ini juga tidak ada verb. Jadi yang hilang adalah object of preposition atau objek dari kata depan dan juga verb yang merupakan verb jamak. Oke, kita langsung mulai lihat jawaban yang ada ya. Jawaban yang A salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung object of preposition. Sementara kita kan butuhnya object of preposition sama verb ya. Jadi ini kurang verb. Kemudian yang B salah. Kenapa? Karena ini mengandung object of preposition dan juga verb, tetapi verbnya tunggal, bukan verb jamak, di mana object of prepositionnya adalah fungsional harmonik, kemudian verbnya adalah is. Jadi is ini merupakan verb tunggal, sementara kita butuhnya verb yang jamak, jadi yang B salah. Kemudian yang D salah. Kenapa? Karena ini mengandung subjek, yaitu they. Sementara kita kan tidak butuh subjek ya, jadi ini salah. Kemudian yang C ini mengandung object of preposition dan juga verb yang jamak, di mana object of prepositionnya adalah fungsional harmonik, kemudian verbnya adalah are. Jadi nomor 1 yang betul adalah yang C. Kemudian nomor 2 ada kalimat bla 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 held telescope at the Palomar Observatory in Southern California. Scientists can photograph objects several billion light years away. Nah, di sini kita bisa lihat ada subjek yaitu scientist yang diiringi dengan verb yaitu can. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah ada subjek dan verb. Jadi kita tidak butuh subjek dan juga verb lagi. Oke, kita langsung mulai lihat jawabannya ada ya. Jawaban yang A salah. Kenapa?
Karena the ini membentuk suatu subjek. Jadi kalau kita milih A, maka akan menjadi the Hubble telescope. Nah, ini menjadi subjek. Sementara kita kan tidak butuh subjek ya. Jadi ini salah. Kemudian yang C salah. Kenapa? Karena ini mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah they, verbnya adalah use. Jadi ini salah. Kemudian yang D ini juga mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah it, verbnya adalah is. Kemudian yang B ini membentuk frasa preposisi, di mana di sini ada kata depan with yang diikuti dengan the. The ini akan menyambung menjadi the Hubble telescope gitu ya. Jadi ini bukan merupakan subjek dan juga verb, karena the Hubble telescope akan menjadi object of preposition atau objek dari kata depan with. Jadi ini merupakan jawaban yang betul. Untuk nomor 2 jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 3 ada kalimat without the proper card installed inside the computer, bla bla bla, impossible to run a graphic program. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kata the proper card. The proper card ini jangan terkecoh ya, ini bukan merupakan subjek. Kenapa? Karena ada kata depan yang mendahului, yaitu without. Jadi, the proper card ini berfungsi sebagai object of preposition atau objek dari kata depan, yaitu kata depan di sini without. Jadi, ini bukan merupakan subjek. Kemudian, kita bisa lihat ada kata install. Nah, ini ada akhiran ed ya. Jadi, ini merupakan past participles. Past participles di sini berfungsi sebagai apa? Kan past participles bisa berfungsi sebagai verb atau bisa berfungsi sebagai kata sifat. Nah, di sini dia berfungsi sebagai kata sifat. Kenapa? Karena sebelum kata installed ini tidak ada awalan kata kerja be atau have. Jadi di sini installed berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ternyata dalam kalimat ini belum ada subjek dan juga verbnya. Jadi kita lihat jawaban yang mengandung subjek dan juga verb yang mana ya? Untuk yang jawaban A salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung verb saja. Nah, sedangkan kita kan juga butuh subjek, jadi ini salah. Yang B salah, kenapa? Karena ini mengandung adverb connector, yaitu because. Dimana kita kan di sini tidak butuh adverb connector, kita hanya butuh subjek dan verb, jadi ini salah. Kemudian yang D salah, kenapa? Karena ini mengandung verb saja, tidak mengandung subjek, jadi salah. Kemudian yang C ini mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah it, verbnya adalah is. Jadi nomor 3 jawaban yang betul adalah yang C. Kemudian nomor 4 ada kalimat the charter for the Louisiana Battery was coming up for renewal. Bla bla bla, spared no expense in the flight to renewal. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ternyata ada subjek yaitu the charter. Kemudian ada verb yaitu was. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada verb lagi loh, ada verb yaitu spare. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata ada 2 verb loh. Jadi karena ada 2 verb, berarti subjeknya harus ada 2 dong. Tapi dalam kalimat ini subjeknya baru ada 1, sehingga kurang 1 lagi subjek. Kemudian karena di sini ada 2 verb, berarti kalimat ini terdiri dari 2 klausa. Nah, kalimat yang terdiri dari 2 klausa agar tidak rancu, maka dibutuhkan konektor yang menghubungkan antar klausa tersebut.
Konektor yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan dalam kalimat ini adalah coordinate konektor. Kenapa? Karena di sini ada tanda koma yang mendahuluinya. Sementara kalau adverb konektor itu tidak didahului dengan tanda koma. Jadi yang hilang apa aja tadi ya? Cukup banyak ya yang hilang. Yang hilang adalah subjek dan coordinate konektor. Jadi kita bisa lihat jawaban yang ada ya. Untuk jawaban yang A, salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek saja, tidak ada coordinate konektornya. Jadi ini salah. Kemudian yang B salah. Kenapa? Karena di sini ada double konektor, yaitu ada konektor so, kemudian ada konektor and. Nah, dalam satu kalimat konektor ini yang dibutuhkan hanya satu saja ya, karena di sini verbnya hanya ada dua. Jadi ini ada terdiri dari dua klausa saja. Jadi konektor yang dibutuhkan hanya satu. Oke, yang D salah. Kenapa? Karena ini mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah the lottery committee, kemudian verbnya adalah made. Jadi salah ya. Kemudian yang C ini mengandung coordinate konektor dan juga subjek, di mana coordinate konektornya adalah so, kemudian subjeknya adalah the lottery committee. Jadi nomor 4 jawaban yang betul adalah yang C. Selanjutnya nomor 5, ada kalimat while in a relative century is a triple star, bla bla bla, to the naked eye to be a single star. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu alpha centauri. Kemudian diikuti dengan verb yaitu is. Nah, di sini ternyata ada konektor. Konektornya yaitu while. While ini merupakan adverb konektor. Jadi kita bisa lihat ya, karena ada adverb konektor berarti dalam kalimat ini ada dua klausa dong. Nah, sementara ini dalam kalimat ini hanya ada satu subjek dan satu verb. Kita butuh subjek lain dan juga verb lain. Oke, nomor 5 yang kurang adalah subjek dan juga verb. Oke, langsung kita lihat jawaban yang ada ya. Jawaban yang B salah. Kenapa? Karena ini mengandung coordinate konektor yaitu but. Kita tidak butuh konektor lagi ya, karena sudah ada konektor yaitu while. Jadi ini salah. Kemudian yang C salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung verb saja, tidak ada subjeknya. Jadi ini salah. Kemudian yang D salah. Kenapa? Karena ini mengandung preposition. Di sini maksudnya prepositionnya adalah despite. Salah ya, karena kita nggak butuh preposition. Kemudian yang A ini mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah it, verbnya adalah appears. Jadi nomor 5 jawaban yang betul adalah A. Selanjutnya nomor 6 ada kalimat the sun's gravity severely distorted the path of the comet, bla bla bla, entered its slightly erratic orbit around Jupiter. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada subjek yaitu the sun gravity. Kemudian ada verb yaitu distorted. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada verb yaitu enter. Nah, kita bisa lihat ya, ada dua verb loh di sini. Nah, karena ada dua verb, maka subjeknya juga harus ada dua dong. Nah, masalahnya di sini hanya ada satu subjek, jadi kurang satu subjek lagi. Nah, kemudian karena ada dua verb, berarti ada dua klausa. Antar klausa ini dibutuhkan konektor agar kalimat ini tidak lanjut. Nah, di sini ternyata belum ada konektor. Konektor yang dibutuhkan apa? Konektor yang dibutuhkan adalah adverb konektor. Kenapa? Karena sebelum kata yang hilang tidak ada tanda koma. Kemudian kalau ada tanda komanya, maka itu yang dibutuhkan adalah coordinate konektor. Sementara di sini kan tidak ada tanda koma, jadi yang dibutuhkan adalah adverb konektor. Jadi yang hilang apa? Yang hilang adalah adverb konektor dan juga subjek.
Oke, kita langsung mulai lihat jawaban yang ada ya. Jawaban yang A salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek saja, tidak ada adverb konektornya. Jadi ini salah. Kemudian yang B salah karena ini hanya mengandung adverb konektor, sementara subjeknya tidak ada. Kemudian yang C salah. Kenapa? Karena yang C mengandung verb, yaitu can. Jadi ini salah ya, karena kita tidak butuh verb. Kemudian yang D ini mengandung adverb konektor dan juga subjek, di mana adverb konektornya adalah once, kemudian subjeknya adalah the comet. Jadi untuk nomor 6 jawaban yang betul adalah yang D. Oke, nomor 7. Ada kalimat each object bla 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 Jupiter's magnetic field is dealt with electrical charges. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu each object. Kemudian kita bisa lihat ternyata ada verb yaitu is dealt. Nah, di sini karena ada subjek, kemudian ada verb, jadi tidak dibutuhkan subjek dan juga verb lagi. Oke, kita lihat jawaban mana yang tidak mengandung subjek dan juga verb ya. Jawaban yang A salah karena ini mengandung verb. Sementara kita tidak butuh verb lagi. Kemudian yang B salah. Kenapa? Karena ini mengandung subjek dan juga verb. Ini salah ya, karena kan kita sudah punya subjek dan verb. Kemudian kalau kita tambahin subjek dan verb lagi, berarti subjek dan verbnya menjadi double. Jadi dua masing-masing subjek dan verb. Sementara dalam kalimat ini kan tidak ada konektor ya. Kalau ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, maka harus ada konektor yang menghubungkannya. Masalahnya dalam kalimat ini tidak ada konektor. Jadi kita tidak butuh subjek dan verb lagi. Nah, di sini maksudnya subjeknya adalah it, kemudian verbnya adalah enters. Kemudian yang D salah. Kenapa? Karena ini mengandung verb. Kita kan tidak butuh verb. Kemudian yang C ini merupakan kata sifat. Jadi kita bisa lihat ya. Kata entering ini kan berakhiran huruf ing. Nah, kata yang berakhiran ing ini merupakan present participles. Present participles bisa berfungsi sebagai verb atau berfungsi sebagai kata sifat. Dalam kalimat ini, dia berfungsi sebagai kata sifat. Kenapa? Karena tidak didahului dengan kata kerja-be. Sementara itu, jika kata ini didahului kata kerja-be, maka itu bisa menjadi verb. Masalahnya di sini dia tidak didahului kata kerja-be. Jadi ini bukan termasuk verb, tetapi ini merupakan kata sifat. Jadi untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah yang C. Kemudian nomor 8, ada kalimat as its name suggests, the Prairie Wetland Resort Center, bla bla bla, the protection of wetlands on the prairies of the Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska. Nah, di sini ternyata kita bisa lihat ada subjek yaitu its name yang diikuti dengan verb yaitu suggests. Kemudian di sini ada juga konektor loh, ada kok. Di sini adverb konektor yaitu as. Nah, selanjutnya ada subjek lagi yaitu the Prairie Wetlands Resort Center. Nah, di sini setelah subjek ini kita lihat ternyata tidak ada verb ya. Jadi kan di sini ada dua subjek. Kemudian ada adverb konektor. Maka verbnya juga harus ada dua, tapi di sini verbnya baru ada satu. Jadi nomor 8 yang kurang adalah verb. Oke, kita langsung mulai lihat jawaban yang ada ya. Jawaban A salah. Kenapa? Karena ini mengandung subjek yaitu it. Kemudian yang C salah karena ini merupakan kata sifat. Jadi ingat ini kan ada akhiran ing. Ini merupakan present participles. Present participles dalam pilihan jawaban C di sini berfungsi sebagai kata sifat
karena dia tidak didahului kata kerja be. Jadi ini berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb. Kemudian yang D ini merupakan frasa preposisi, di mana di sini ada kata depan yaitu to yang diikuti dengan objek of preposisi yaitu focus. Jadi ini bukan merupakan verb ya. Kemudian yang B ini merupakan verb. Jadi untuk nomor 8 jawaban yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 9 ada kalimat one of the largest and most powerful birds of prey in the world, bla bla bla, a 6-foot wingspan and legs and talons roughly the size of a man's arm and legs. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata tidak ada satupun subjek dan juga verb dalam kalimat ini. Walaupun ini panjang sekali kalimatnya, tetapi dalam kalimat ini ternyata tidak ada subjek dan juga verbnya loh. Oke, kita langsung mulai lihat jawaban yang ada ya. Jawaban yang A salah. Kenapa? Karena ini mengandung koordinat konektor yaitu so. Sementara kita tidak butuh koordinat konektor, kita butuhnya subjek dan verb saja. Kemudian yang B salah karena ini mengandung subjek dan juga kata sifat, di mana subjeknya adalah the happy, kata sifatnya adalah having. Nah, di sini having ini kan berakhiran ing. Ini merupakan present participles. Di sini having berfungsi sebagai kata sifat. Kenapa? Karena tidak didahului dengan kata kerja be. Sementara itu kalau dia didahului kata kerja be, maka ini dapat berfungsi sebagai verb. Masalahnya dalam pilihan B ini tidak ada kata kerja be yang mendahului. Jadi ini salah ya. Kemudian yang C ini salah. Kenapa? Karena ini membentuk frasa preposisi dan juga kata sifat. Di mana di sini ada kata depan yaitu with yang diikuti dengan objek of preposition yaitu the happy. Jadi the happy ini bukan merupakan subjek ya. The happy merupakan objek dari kata depan with. Kemudian di sini ada kata sifat yaitu having. Jadi ini salah ya. Kemudian yang D ini mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah the happy, kemudian verbnya adalah has. Jadi nomor 9 jawaban yang betul adalah D. Selanjutnya nomor 10 ada kalimat bla bla bla, creation of such a community with a desirable state. The requisite political upheaval had to be accepted. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata ada subjek yaitu creation yang diikuti dengan verb yaitu was. Kemudian di sini ada subjek lagi yaitu the requisite political upheaval. Kemudian diikuti dengan verb yaitu had to be accepted. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua subjek dan juga ada dua verb. Tetapi belum ada konektor yang menghubungkan antar dua klausa ini ya. Konektor yang dibutuhkan apa? Di sini kan kata yang hilang di awal kalimat ya. Nah, konektor yang bisa berada di awal kalimat adalah adverb konektor. Kalau koordinat konektor itu hanya boleh di tengah-tengah kalimat. Jadi, yang dibutuhkan nomor 10 adalah adverb konektor. Oke, kita mulai lihat jawaban yang ada ya. Jawaban yang B salah. Kenapa? Karena ini hanya membentuk subjek nanti ya. Jadi nanti ada the creation kayak gitu. Sementara kan kita butuh adverb konektor. Jadi ini salah. Kemudian yang C salah. Kenapa? Karena ini ada kata keterangan yaitu letter. Sementara kita kan butuhnya adverb konektor ya. Letter ini bukan merupakan adverb konektor. Dia merupakan kata keterangan waktu. Jadi salah.
Kemudian yang D, ini mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah is, verbnya adalah was. Jadi ini salah ya. Kemudian jawaban A ini mengandung adverb konektor, yaitu since. Kemudian jadi nomor 10, jawaban yang betul adalah yang A. Oke, itu pembahasan soal yang terakhir ya. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai pembahasan soal-soal dari skill 1 sampai skill 8 yang tadi tuh? Gimana? Mudah kan? Soal TOEFL mudah ya? Iya, soal TOEFL mudah asal kalian tahu tips dan trik saat mengerjakannya. Oke, saya harap video tadi dapat bermanfaat ya bagi kalian, dan saya harap dengan menonton video ini maka akan membuat kalian bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan atau request, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.